Shalom Aleihim, salam damai dalam kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekiranya Bapak Ibu bersama dengan keluarga dan semua orang yang dicintai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan mengapa Petrus menyangkal Yesus. Petrus yang adalah murid Tuhan yang sangat hebat itu, yang selalu berada di depan, yang selalu diandalkan, tetapi toh menyangkali Yesus. Mengapa? Peristiwa ini terjadi dan tercatat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 69 hingga ayatnya yang ke-75 dengan perikop Petrus menyangkal Yesus. Peristiwa ini terjadi setelah peristiwa perjamuan malam. Yesus ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani Yesus ditangkap. Kemudian setelah ditangkap dihadapkan ke mahkamah agama, dinyatakan bersalah dan ditawan pada malam itu oleh pemimpin-pemimpin agama. Ketika peristiwa itu terjadilah kejadian di mana Petrus menyangkal Yesus. Ketika Petrus sedang duduk-duduk di sekitar halaman tempat di mana Yesus ditawan, ada seorang perempuan yang datang dan bertanya kepada Petrus, menyatakan pernyataan kepada teman-temannya bahwa orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi Petrus bilang, kau bicara apa nih? Saya nggak kenal dia, saya tidak kenal dia. Kemudian peristiwa itu terjadi lagi ketika Petrus pindah ke depan pintu gerbang. Orang-orang datang dan melihat Petrus, wah ini sepertinya murid Yesus. Kemudian mereka menyatakan, kamu ini salah satu dari mereka yang mengikuti Yesus orang Galilea itu. Petrus bilang, saya tidak mengenal dia. Gitu. Dan peristiwa ini terulang lagi. Dan orang yang bertanya atau menyatakan pernyataan dengan kata sungguh, orang ini adalah salah satu dari mereka. Dengan menunjuk kepada Petrus, menyatakan itu kepada teman-teman yang lain mungkin pada saat itu. Petrus kemudian bersumpah bahwa aku tidak mengenal orang itu. Artinya dia tidak mengenal Yesus. Dan pada saat Petrus bersumpah seperti itu, berkokoklah ayam. Dan Petrus pun teringat apa yang Yesus pernah katakan, bahwa pada malam ini sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Dan Petrus pergi ke belakang, dia menyesal dan menangis. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, itulah kisah penyangkalan Petrus. Tapi yang menjadi perenungan kita di sini, mengapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Gitu. Kalau kita tarik ke belakang pada pasal yang sama, pasal 26, ayat 31 hingga ayatnya ke-35, terjadi diskusi dalam perjamuan terakhir ketika Yesus berkata bahwa pada malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu, seperti ada tertulis, gembala ditangkap dan domba-dombanya tercerai-berai. Terus Petrus menyatakan apa? Sekalipun mereka yang lain tergoncang imannya, saya tidak akan tergoncang. Terus Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, kau ingat ya, pada malam ini sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Terus apa tanggapan Petrus? Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-35, 26 ayatnya yang ke-35, Petrus katakan begini. Dia bersumpah ya, sekalipun aku mati, katanya pada Yesus, aku tidak akan menyangkal engkau. Itu pernyataan Petrus. Tetapi kisah yang kita baca tadi apa? Petrus menyangkal Yesus. Ada orang yang berpendapat bahwa kan Yesus sudah mengatakan sebelumnya pada perjamuan malam. Sehingga apa yang terjadi pada Petrus, bahwa Petrus kenapa bisa menyangkal Yesus? Karena Tuhan Yesus menghendaki hal itu. Kan Tuhan Yesus sudah katakan, apa yang dikatakan Tuhan itu kan tidak tergagalkan. Jadi jangan salahkan Petrus dong. Karena Yesus sudah katakan itu toh.
waktu di perjamuan terakhir bahwa malam ini Petrus, kau akan menyangkali aku 3 kali. Itu kehendak Tuhan dan itu tidak akan tergagalkan karena Tuhan yang mengatakannya. Pasti tidak akan tergagalkan karena perkataan itu keluar dari mulut Tuhan sendiri. Jadi jangan salahkan Petrus dong, itu kehendak Tuhan. Jadi Petrus akhirnya menyangkal Yesus itu kan karena kehendak Tuhan. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah menjadikan kita itu seperti robot. Tuhan menjadikan Adam dengan Hawa dengan kehendak bebas. Adam dan Hawa, ini pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kau makan buahnya ya, nanti kau mati. Tetapi apa? Pilihan ada pada manusia, Bapak Ibu. Pilihan ada pada manusia, ada pada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa makan buahnya. Tuhan tidak menjadikan Adam dan Hawa itu seperti robot. Robot itu dibuat dengan program tertentu. Berarti kalau kita bilang Tuhan menghendaki hal itu, berarti kalau ada orang yang berbuat jahat, kita jangan salahkan dia. Karena Tuhan menghendaki kok. Tuhan merancang dia menjadi seorang penjahat kok. Tuhan merancang jika ada orang yang jadi orang baik, ya itu karena Tuhan merancang dia menjadi orang baik. Tuhan sudah program dia, kamu kelak jadi orang baik, kamu kelak jadi orang jahat. Jadi kita nggak ada kejahatan terjadi di dunia ini, kita nggak boleh salahkan. Karena itu sudah jadi program Tuhan. Karena Tuhan menghendaki manusia melakukan itu. Ada manusia yang jahat, ada manusia yang baik. Apa begitu? Tuhan jadikan kita seperti robot tanpa kehendak bebas dengan programnya Tuhan? Enggak, Bapak Ibu. Tidak, itu tidak benar. Tuhan tidak pernah membuat kita seperti robot. Kita dijadikan manusia yang sempurna dengan kehendak bebas untuk memilih yang baik dan yang jahat. Tapi Tuhan memberitahukan, ini loh kehendak saya, ini yang saya mau. Jangan berbuat itu, ini tidak boleh. Akan terjadi seperti ini. Kita sekarang pilihan ada pada kita. Kita mau ikut yang mana? Mau ikut yang seperti yang diperingatkan Tuhan? Mau ikut maksud Tuhan kah? Atau kita mau mengikuti keinginan kita sendiri, mengikuti apa yang kita inginkan, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Keinginan ada pada kita. Sehingga peristiwa yang terjadi pada Petrus, mengapa sampai Petrus bisa menyangkal Yesus? Itu bukan karena kehendak Tuhan. Itu pilihan bebas Petrus. Terus bagaimana kita mau menjelaskan itu? Kita jelaskan seperti ini. Pada saat malam terakhir itu, Petrus diingatkan bahwa engkau akan menyangkal aku 3 kali. Artinya bahwa Tuhan tahu tentang masa depan. Tuhan tahu tentang apa yang akan terjadi di depan. Karena itu Tuhan peringatkan Petrus. Kau jangan berkeras-keras dulu Petrus. Masa depanmu ini loh. Pada malam ini nanti kau akan menyangkal aku 3 kali. Tapi apa yang terjadi dengan Petrus? Petrus masih bersekuku dengan egonya. Dia kira dia mampu, dia kira dia hebat. Selama ini dia tunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia menjadi murid yang terdepan. Dia bilang Tuhan yang lain boleh. Mereka akan tercerai-berai. Mereka akan tergoncang imannya. Kalau saya tidak akan Tuhan. Petrus, kau menyangkal aku malam ini 3 kali. Ingat itu sebelum ayam berkokok. Kau udah menyangkal aku. Petrus bilang, sekalipun aku mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Dia terus bersikukuh dengan pikirannya, dengan pendapatnya, dengan egonya bahwa dia mampu. Dia tidak peduli apa yang Yesus katakan, bahwa yang berkata ini Tuhan, yang tahu akan masa depannya, bahwa kemungkinan itu akan terjadi, bukan kemungkinan, itu pasti akan terjadi di masa depan. Kenapa? Yesus berkata seperti itu kepada Petrus, itu sebagai peringatan. Tetapi tanggapan Petrus itu, dia meremehkan perkataan Yesus. Kalau seandainya pada waktu itu Yesus katakan seperti itu bahwa engkau akan menyangkali aku 3 kali. Dan Petrus dengan rendah hati bilang, Tuhan, tunjukkan aku jalan, berikan aku kekuatan agar hal itu dijauhkan daripadaku. Berikan aku kekuatan apa yang harus aku perbuat sehingga aku tidak menjadi orang yang menyangkali engkau. Pasti Yesus ceritanya pasti akan lain. Yesus pasti akan berikan menuntun Petrus agar dia menjadi orang yang tidak menyangkal dia. Tetapi apa yang disampaikan Yesus kepada Petrus pun Petrus
tetap mengedepankan egonya. Dia merasa dirinya mampu untuk tidak menyangkal Yesus. Dia mengabaikan apa yang Yesus katakan, bahkan tidak menganggap sama sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Ya terjadinya ya kisah seperti yang kita baca, bahwa akhirnya Petrus menyangkal Yesus, persis seperti yang Yesus katakan. Artinya Yesus tahu akan masa depannya. Yesus tahu apa yang terjadi. Yesus sudah memperingatkan dia, tapi dia tidak peduli dengan peringatan Yesus. Jadi kisah itu pun terjadi. Tapi kita bersyukur karena dari kisah Petrus ini pun kita bisa tahu cerita selanjutnya, bahwa akhirnya setelah dia berbuat salah, dia menyangkali Yesus, tapi dia teringat akan perkataan Yesus. Dia pergi dengan menyesal dan dengan menangis bahwa dia telah bersalah kepada Tuhan. Sangat sedih sekali orang yang kelihatannya gagah perkasa, tetapi akhirnya berakhir dalam tangisan dan penyesalan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita ini semua bukan robot. Tuhan tidak pernah menjadikan kita menjadi orang jahat, menjadi orang yang menentang akan maksud-maksudnya. Tuhan tidak pernah merancangkan hal itu. Tuhan memberikan kita banyak kekayaan dalam diri kita. Dengan kehendak bebas, kita mau turut perkataan Tuhan kah, atau kita mau mengikuti keinginan kita dan ego kita. Tapi ingat, kalau kita mengikuti keinginan dan ego kita, ujung-ujungnya kita juga akan menyesal. Syukur-syukur kita datang kepada Tuhan minta pengampunan. Tapi kalau tidak, kita akan terus menyesal tanpa kita mendapatkan pengampunan dalam Tuhan. Tapi marilah kita belajar dari Petrus, bahwa dari kisah Petrus ini menunjukkan satu hal. Pertama dan utama adalah bahwa Tuhan tahu akan masa depan kita. Jika Tuhan menasihati dalam firman-Nya melalui para hamba-hambanya, memperingati kita tentang satu hal, artinya Tuhan peduli dengan kita. Kita jangan berkeras dengan pendapat dan ego kita yang salah, seolah-olah kita mampu untuk semua hal, sehingga kita mengabaikan segala maksud Tuhan. Kita mengabaikan peringatan-peringatan Tuhan, dan kita bertindak sesuka hati kita, dan akhirnya kita jatuh dan terus jatuh dan terus jatuh. Kisah Petrus ini menunjukkan bahwa kita masih mempunyai peluang ketika kita jatuh. Itu yang terjadi pada Petrus, sekalipun dia telah menyangkali Yesus, tetapi dia menyesali dan datang, dan dia bangkit kembali menjadi pribadi yang sangat hebat, yang terus kita kenang pada saat ini, sampai pada saat ini. Bahkan kepada Petrus pun dipercayakan, Yesus pernah berkata bahwa di atas engkau Petrus akan kubangun gerejaku, dan kunci kerajaan Allah gitu ya tidak akan pernah pergi dari engkau gitu kira-kira. Jadi Petrus diberikan kepercayaan yang sangat lebih, dan dia menjadi pemimpin dari semua murid-murid Yesus yang setia itu ya, pada awal-awal pelayanan Tuhan ketika Yesus terangkat ke surga. Dan ingat pada khotbahnya yang mula-mula pada hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan, khotbahnya itu yang sangat singkat, tetapi 3.000 orang dibaptis pada saat itu. Ya, saya ini udah khotbah sampai berjam-jamnya, tapi juga tidak ada orang yang bertobat-tobat gitu. Artinya bahwa ya Petrus itu sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan ingat, kisah perjalanan Petrus dicatat oleh bapak-bapak gereja, mencatat tentang bagaimana dia mati, yaitu dia mati di Yerusalem dengan disalib tapi kepalanya ke bawah. Katanya dia tidak pantas mati seperti Yesus disalib dengan kepala ke atas. Dia tidak pantas untuk itu. Karena itu dia minta dia disalib dengan kepala ke bawah. Dan salibnya itu bentuk X gitu ya. Ya, itulah kisah dari Petrus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, marilah kita menjadi pribadi yang tidak mengandalkan ego kita, tapi kita mengandalkan Tuhan, patuh kepada apa yang Tuhan inginkan,
patuh kepada perintah-perintah Tuhan, patuh pada keinginan-keinginan Tuhan. Dan jika kita diberikan peringatan oleh Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang rendah hati. Ingat, Tuhan tidak pernah menjadikan kita menjadi pribadi pembangkang, menjadi pribadi yang selalu menentang kehendaknya. Tidak. Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk memilih mau setia kepada Dia atau tidak. Tapi ingat, jika kita tidak menunjukkan mengedepankan ego kita, mengedepankan keinginan-keinginan kita tanpa memperhatikan apa yang Tuhan katakan, maka yang ada hanyalah penyesalan demi penyesalan, penyesalan demi penyesalan. Apakah kita mau menjadi pribadi yang terus menyesal, tidak memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan, jadi pribadi yang rendah hati tapi terus menerus memperoleh kemenangan? Tentunya tidak. Kita ingin menjadi seorang pemenang bersama dengan Tuhan. Karena itu, mari kita belajar dari Petrus. Jika kita sudah bersalah, maka datanglah kepada Tuhan dalam penyesalan. Jika kita sudah menyesal, maka percaya saja dalam langkah kehidupan berikutnya kita akan terus menjadi pribadi yang terus dipakai Tuhan. Jika Tuhan sedang memperingati kita, jika Tuhan sedang menegur kita melalui firman-Nya, melalui orang lain, baiklah kita menjadi pribadi yang terbuka atas kehendak Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak dengan penuh penyesalan untuk menatap hari esok, tapi kita percaya dengan ketaatan kita, dengan tidak mengedepankan ego kita, dengan mengedepankan segala maksud dan kehendak Tuhan, kita akan menjadi pemenang-pemenang di hari ini maupun di masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.